warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kaitannya dengan bawang putih, memang bawang putih ini pada saat ini musim panen raya. Total yang akan dipanen itu di seluruh Temanggung ada 2.481 hektar seluruh Temanggung. Kalau totalnya mungkin sama swadaya yang belum itu mungkin sekitar 2.800-an setahun. Yaitu panen raya semua, sehingga kemarin pada saat Pak Menteri panen itu adalah bagian dari kira-kira 40% panennya, sehingga sekarang stoknya itu di petani ada sekitar 6.000-an lebih, 6 tergantung, tapi rata-rata kalau diambil rata-ratanya ya 8,5 sampai 9 ton itu kira-kira, termasuk bagus gitu, kalau untuk pengembangan bawang putih. Itu nantinya diperuntukkan untuk bibit atau konsumsi juga, Pak? Ya, ini sebetulnya kan selama 3 tahun berturut-turut ini, jadi programnya sudah 4 tahun yang lalu ya. 3 tahun berturut-turut ini di Kabupaten Temanggung itu ada tanaman yang luasannya berkisar antara 2.500 sampai 3.000 hektar tiap tahun. Puncaknya kemarin di tahun 2019 ya. Ya, panennya di 2019, 2018 itu 3.000 hektar. Nah, sekarang sekitar 2.800 hektar. Setiap tahun sebetulnya itu diperuntukkan untuk benih memang. Jadi memang pada saat tanam sudah bekerja sama dengan BPSB dan biasanya memang itu diperuntukkan untuk benih, mencukupi kebutuhan benih baik lokal, regional maupun nasional seperti itu. Kalau distribusinya Pak terkait? Nah, begini, ini kan ada beberapa kendala sekarang nih ya, karena panen raya dan kendala COVID, kemudian ada beberapa regulasi yang agak berubah. Kalau dulu sebelum panen itu banyak importir yang sudah cari CPCL dan cari benih, sehingga kita itu telah punya 41 penangkar dengan 26 penangkar yang aktif, itu sudah kebanjiran pesanan ya, dapat uang muka sehingga dia sudah nampung dari petani. Nah, saat ini ada perubahan permentan dari 2017 ke 2019 itu, di situ bisa mendapatkan REPH dulu baru punya utang tanam. Nah, ini menyebabkan importir kurang cepat ya dalam mencari lahan untuk tanam. Nah, ini kemarin sudah kita sampaikan ke Pak Menteri, sehingga saat ini melimpah, belum ada yang pesan, belum ada yang beli. Sementara importir juga belum pesen, mungkin ada 2 sebab. Pertama karena itu bukan wajib tapi sebagai utang. Yang kedua kondisi COVID ini juga agak berpengaruh. Tapi saya kira nanti kita koordinasikan, mudah-mudahan Kementerian Pertanian bergerak cepat untuk mendorong importir untuk menampung atau mengokupasi panen raya ini. Itu rencananya. Tadi ditanyakan apakah itu konsumsi apa benih ya? Ya sebetulnya posisinya penyediaannya untuk benih, dan beberapa hasil seleksinya kan nanti juga lari ke konsumsi. Itu sekitar 40-an% lari ke konsumsi sebagai protolannya, dan kira-kira 10% itu berupa bawang lanang. Kalau bawang lanangnya tidak masalah ini ya Bu Ati ya, bawang lanangnya itu sudah di lahan sudah laku 1 kilo, sekarang malah sampai 60.000 per kilo, karena bawang lanang ini biasanya banyak dimanfaatkan untuk derivat olahannya seperti untuk black garlic, kemudian acar bawang, madu bawang. Dan memang karena kandungan alisinnya yang sangat tinggi dan sangat bagus, yang kemarin Pak Menteri menyampaikan ini aromanya luar biasa enaknya ini, dan memang betul, dan efek dan bagus untuk kesehatan juga karena banyak mempengaruhi perbaikan metabolisme, sehingga nilai-nilai kandungan alisinnya itu bisa memperkuat dan memperhalus kulit katanya gitu. Dalam tidak posisi dirugikan kan, sehingga yang sudah dikembangkan selama ini nanti akan mendapatkan jalan keluar. Kami mendorong supaya ini terserap sebagai benih semuanya. Tapi nanti kalau ada kendala ya kita sampaikan supaya dicarikan jalan keluar. Kemungkinan katup pengaman keduanya, kalau seandainya kok benih sudah tidak mampu menampung, ya harus gelontor masuk ke konsumsi ya Bu Ati ya. Karena kondisi bawang putih ini meskipun tahan lama, tetapi petani kan butuh duit. Bawang putih begitu panen, kalau pengeringannya sempurna itu kan bisa tahan sampai 8 bulan.
sebelum tanam, karena 4 bulan sudah dorman sampai 8 bulan itu masih bisa tanam. Tetapi kondisinya kan dulu itu petani barangnya dicari oleh penangkar, sekarang dia harus nyimpen. Rata-rata rumahnya kan kecil-kecil, tidak mampu menampung. Nah khawatirnya kalau salah penanganan kasihan nanti kan kalau terjadi penimbunan yang nggak benar, pengolahan benih yang nggak benar kan nanti ada yang rusak kan, petani kan yang rugi juga kan gitu. Nah ini kita coba komunikasikan terus supaya panen yang melimpah ini supaya mendapat jalan keluar gitu. Kami menyarankan ya dari Kementan itu mendorong importir supaya membeli. Kemudian kalau itu kok kurang maksimal, ya kita menyarankan supaya yang impor tidak masuk ke Jawa Tengah dulu. Biar yang Jawa Tengah nanti digelontor oleh bawang lokal, disisakan yang untuk benih. Kalau enggak kan petani sudah nunggu-nunggu kan, dia harus segera tanam tembakau, kemudian juga dia harus membutuhkan pembiayaan untuk ini kan, ini sebentar lagi Ramadan, sebentar lagi kan hari raya. Kalau beras posisinya cukup aman karena kita di petani pada saat ini yang panen itu ada sekitar, kalau padi ya itu per Maret itu ada panen 4.000 hektar, kemudian April juga 4.000 hektar, kemudian di Mei itu nanti 3.000 hektar. Nah, sehingga untuk posisi luasan panen dan cadangan gabahnya saya kira tidak masalah, karena di Temanggung itu setiap tahun kita itu surplus antara 25.000 sampai 30.000. Perlu kita dorong supaya panen-panen yang ada sekarang ini petani tidak terlalu jatuh, sehingga kita mendorong untuk konsumsi terhadap sayur mayur, hasil produk petani ini tetap jalan terus. Itu kalau terkait dengan kebijakan penanaman tanaman pangan itu Nah, jadi kemarin memang dari teman-teman semua gugus tugas kan didorong untuk menyiapkan lahan ditanami tanaman pangan semua. Saya sudah sampaikan ke teman-teman setelah mendapat perintah dari Bapak Bupati selaku Ketua Gugus Tugas, kita mengumpulkan teman-teman koordinator lewat video conference dengan sistem zone application itu. Nah sekarang sudah mulai kita mencoba untuk melaksanakan itu. Di antaranya Pak Bupati menggelontorkan dana tambahan untuk menambah 1.000 hektar tanaman pangan, terutama ini padi, ini bisa kita tambah 1.000 hektar karena yang 1.000 hektar sudah dapat dari pusat, kemudian yang jagung kita sudah dapat 2.500, yang lainnya nanti sambil swadaya, tapi yang padi ini sudah bisa dibantu oleh pemerintah lewat pengadaan bibitnya. Diharapkan juga tanaman tembakau juga berkurang karena nanti serapannya menurut informasi kan juga agak berkurang sekitar 15-20%. tanaman pangan. Kalau pengurangan tidak ya, artinya kita hanya menghimbau saja penyesuaian untuk mengoptimalkan tanaman yang ada. Nah kalau pengurangan itu terhadap ini tanaman tembakau itu saja. Kalau yang lain kan semuanya kan tanaman pangan semua. Di Temanggung itu kan biasanya selain tanaman tunggal juga ada tanaman tumpang sari. Seperti tembakau itu biasanya juga berdampingan dengan bawang sama cabai. Ini cabainya belum habis, dia sudah nanam tembakau. Nah nanti tembakau sudah tinggi, kemudian setelah tanam tembakau nanti biasanya juga tanam jagung atau tanam cabai lagi atau bawang lagi atau sayur mayur yang lain. Kecuali kalau daerah bawah yang daerah padi atau daerah yang ada irigasinya, itu kita memang rutin itu. Bisa padi-padi, bisa padi Polowijo atau padi tembakau. Tapi sekarang tahun ini agak sedikit karena sudah kita himbau untuk tidak ikut menanam tembakau yang bisa ditanami tanaman pangan. Memastikan turun ke daerah itu untuk menjamin penyaluran pupuk subsidi berjalan, ketersediaan normal dan harganya juga bisa mengikuti pola konsumsi yang ada sekarang. Pasti ada penurunan kalau seperti ini memang, tapi jangan sampai jatuh sekali, harapannya seperti itu.